شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah jamaah yang berbahagia, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah dalam menunaikan Syahmur Ramadan dan semakin mendekatkan kedekatan kita kepada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Bahwa Al-Quran itu teristimewa pada bulan suci Ramadan ini, kita menjadikan sebagai obat dan rahmat, obat dari problem yang kita hadapi, rahmat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk masalah-masalah kenegaraan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh takmir Masjid Salahuddin UGM ini untuk membicarakan soal politik keberpihakan negara. Ini judul yang cukup serius sebenarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini hadir senior kita Profesor Arma. Beliau merasakan perjalanan bangsa ini dari waktu ke waktu. Saya ingin memulai bahwa negara kita ini memberikan kesempatan yang sangat luas bagi seluruh warga negara untuk beriman dan beramal soleh. Seperti hadirin yang hadir di masjid-masjid pada saat ini, dengan kekuatan iman ingin meneruskan memperbanyak amal soleh, diberi kesempatan seluas-luasnya. Negara menjamin kebebasan itu. Tetapi juga bagi rakyat Indonesia yang mau membiarkan imannya timbul tenggelam, ya silakan pada jam-jam ini masih mau tidur, asal tidak mengganggu manusia yang lain, asal tidak menimbulkan kerusakan di bumi Indonesia ini, atau ingin melaksanakan agamanya masing-masing, silahkan, semua diberi kebebasan. Jadi ini merupakan perjalanan panjang dari proses pembentukan negara kita ini, dari bentuk-bentuk kerajaan dalam masa kolonialisasi Belanda yang sangat panjang itu, kemudian diteruskan dengan perjuangan perlawanan terorganisir 1 abad yang lalu sampai memperoleh kemerdekaan. Kemudian kita memulai menata kehidupan bernegara dengan berganti berbagai macam pemerintahan, rezim, atau belakangan yang lebih kita kenal dengan sebagai penyelenggara negara. Jadi sudah berabad-abad yang lalu Indonesia ini itu memang telah memiliki unsur sebagai suatu negara, yaitu memiliki rakyat, memiliki wilayah, tapi bentuk pemerintahannya itu yang belum melingkupi keseluruhannya. Maka ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan itu, maka disitulah
unsur-unsur itu terpenuhi sebagai suatu negara. Dan kita tentu sama-sama memahami bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak tinggal diam, berusaha untuk menghancurkan pemerintahan yang masih sangat muda itu. Kemudian juga akhirnya karena perlawanan bangsa ini sangat heroik, gegap gempita, maka kedaulatan itu juga diserahkan kepada kita dengan menyimpan bom waktu. Dari konferensi meja bundar itu dibuatlah negara Indonesia Serikat. Yogyakarta ini hanya merupakan sebuah negara kecil, di Pasundan juga negara kecil, kemudian berbagai-bagai. Tetapi akhirnya karena memang kita kesamaan nasib yang cukup panjang itu, para pejuang kemerdekaan kita, para the founding fathers kita, the founding mothers, tetap berjuang, sehingga akhirnya pada tahun 1950 kita de facto dan de jure sebagai sebuah negara kesatuan NKRI. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, saya ingin mengungkap sedikit semangat dari pembentukan negara ini. Kita perlu melihat sejak pendahulu kita melakukan perlawanan, melakukan perang. Katakanlah Pangeran Diponegoro di daerah kita ini yang sangat monumental. Di sana ada Sultan Hasanuddin, ada Pangeran Hidayatullah, ada Sultan Qasim, sampai kepada Cut Nyak Dien melakukan perlawanan. Jadi para nenek moyang kita itu, para pendahulu kita itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi disebutkan dalam Al-Quran bahwa kutiba alaikumul qitalu wa huwa syarrul lakum wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi para tokoh-tokoh kita itu tidak hanya memahami kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum dan seterusnya, tetapi juga memahami perintah Allah yang lain. Kutiba alaikumul qital, tal itu ya berperang. Berperang itu kalau tidak dibunuh ya terbunuh. Karena memang struktur kekuasaan itu adalah struktur kezoliman. Saya kira kita sama-sama memahami bagaimana Pangeran Diponegoro itu kalau mau tiarap saja, mau hidup enak-enak saja, beliau adalah pewaris keraton Jogja. Tetapi demi tegaknya keadilan kebenaran, dilakukanlah protes perlawanan itu. Akhirnya ini bisa diatasi oleh kolonial itu hanya karena tipu-tipu, karena kelicikan. Sama terjadi semua. Jadi hadirin yang berbahagia, proses pembentukan negara kita ini juga merupakan andil berbagai generasi. Tokoh pergerakan modern misalnya Haji Omar Said Cokro Aminoto, beliau tidak sempat menyaksikan negara ini berdiri. Haji Agus Salim alhamdulillah masih. Nah, murid-murid Pak Cokro, Insinyur Soekarno, Alimin, Kartosuwiryo, dan berbagai aktivis lainnya itu masih sempat menyaksikan negara. Mari kita mengambil pelajaran yang berharga bahwa ketika itu memang para penggerak kemerdekaan ini itu memang belum banyak bersentuhan dengan Al-Quran, sebagian itu, maka masih ada paham-paham seperti Alimin, Musor, sebagainya, itu seolah-olah memberikan kesempatan bagi negara luar, komunis internasional untuk ikut menata negeri kita ini. Akhirnya timbullah perpecahan, gejolak dan sebagainya. Bahkan pada saat pasca kemerdekaan kita itu mereka melakukan menikam dari belakang, ya, yang kita kenal dengan peristiwa Madiun. Kemudian alhamdulillah semua ini bisa diatasi. Dan pada saat pemerintahan hijrah ke Jogja,
Itu kan mereka masih terus berusaha untuk menghancurkan unsur penyelenggara negara yang mulai tumbuh itu. Sebab kalau unsur penyelenggara negara ini tidak ada, maka negara itu tidak bisa tegak lagi. Nah, untunglah ada salah seorang tokoh pergerakan kita yang sedang di Sumatera Barat, yaitu Pak Saprudin Prawira Negara, itu mengambil inisiatif untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Saya masih ingat tahun 77 apa 78 Pak Saprudin ngasih ceramah juga di acara Jamaah Salahuddin kita ini. Beliau bercerita banyak di situ. Kemudian penyerahan kedaulatan di konferensi meja bundar itu pun memasang bom. Kita dipaksa untuk mengakui utang, biaya mereka untuk melakukan perang aksi kolonial itu. Kemudian yang juga lebih gawat lagi, mereka menjadikan Indonesia negara kecil-kecil, ya, Republik Indonesia Serikat. Tapi demi perjalanan panjang tadi, tokoh-tokoh kita itu juga akhirnya ya sudah, yang penting kita merdeka dulu lah, itu persoalan bisa diatasi. Nah, pada saat itulah salah orang juga tokoh yang harus kita catat, yaitu anggota parlemen yang melihat bahwa apabila bentuk negara ini negara serikat, ini akan menimbulkan problem besar. Kita akan berpecah belah. Sia-sialah perjuangan panjang sejak zaman perang Imam Bonjol di Ponorogo dan sebagainya. Maka mengambil inisiatif apa yang kita kenal dengan mosi integral Muhammad Nasir. Akhirnya sepakat untuk membubarkan negara-negara serikat itu dan membentuk negara kesatuan Indonesia, NKRI. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, sebagai catatan, janganlah ada pihak-pihak yang mencoba-coba mengajari kita tentang kesetiaan kepada NKRI. Sebab NKRI itu dipelopori oleh Muhammad Nasir, ketua fraksi Partai Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Partai Islam. Dan prestasi beliau itu diakui, maka beliau kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, pemerintahan tahun 50-an itu kadang-kadang dikritik sebagai pemerintahan yang cepat berganti, karena hanya berumur sekian bulan, 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, berganti lagi. Akhirnya setelah kita mengalami perbandingan pemerintahan, era Orde Lama, Orde Baru, era reformasi ini, ternyata ada rahasia bahwa mengapa pemerintahan cepat berganti, karena mereka memiliki moral politik. Mereka dikritik ketika itu pemerintahan dari sistem parlementer, anggota parlemen, anggota DPR lah yang dipilih untuk memimpin pemerintahan, menjadi perdana menteri, jadi menteri-menteri, dan mereka dikritik oleh sesama. Dan ketika mereka mempertanggungjawabkan kritiknya itu masih saja tidak dipercaya, ya sudah, saya serahkan kekuasaan ke forum parlemen. Mereka mundur. Ini sebuah pelajaran moral sebenarnya yang sangat berharga, bahwa menjadi penyelenggara negara itu harus betul-betul tidak gila kekuasaan, tidak mabuk kekuasaan. Penyelenggara negara itu haruslah orang yang memiliki moral, bahwa berkuasa bukanlah tujuan, berkuasa hanyalah alat untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, maka kalau kita lihat ada perbedaan antara politik kepartaian dengan politik negara. Politik kepartaian itu memang lebih banyak membicarakan the struggle for power, bagaimana merebut kekuasaan. Tetapi politik negara adalah sebuah cita-cita, perebutan kekuasaan yang secara sah, yang dilakukan melalui general election, pemilihan umum, haruslah dilandasi atas cita-cita kemerdekaan. Sudah sangat jelas, melindungi seluruh rakyat Indonesia, tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sampai menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu politik kenegaraan itu harus kita pahami dengan 3 dimensi. Pertama, politik itu adalah sebuah cita-cita. Kalau dulu dikatakan ideologi, pada zaman era-eranya ideologi begitu kuat, tapi menimbulkan dampak negatif juga. Tetapi cita-cita itu adalah sebuah keinginan luhur. Jadi politik tanpa cita-cita hanyalah sebuah perdagangan,
hanyalah menguntungkan kelompok kecil, hanyalah menguntungkan yang berkuasa, ingin terus berkuasa. Nah, barulah di atas cita-cita ini diturunkan menjadi sebuah proses untuk menyusun program. Apa program untuk mencapai cita-cita? Mengurangi jumlah penduduk miskin. Bagaimana menyiapkan lapangan kerja. Nah, baru kemudian supaya cita-cita itu yang sudah diturunkan menjadi program bisa terlaksana, maka tampillah mengajukan diri untuk merebut kekuasaan secara sah. Ya. Nah, kalau sekarang misalnya ada gejala bahwa cita-cita sudah diabaikan, hanya menjadi slogan semata-mata, program pun bisa berubah-ubah, tidak lagi seolah-olah sebagai janji, ya maka akhirnya cuma kepentingan kelompok kecil. Justru di sini kita diingatkan kembali bahwa bagaimana melakukan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, setiap pelantikan pejabat biasanya selalu disertai dengan penyerahan laporan kekayaan penyelenggara negara. Jadi ini memang lebih populer setelah 20 tahun belakangan ini. Dulu ada dibentuk KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Dari 3 ranah itu, ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, semua diperiksa dulu kekayaannya. Kelihatannya pada era KPK ini sudah mulai agak melempem ini. Pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara ini kurang menjadi fokus. Padahal disitulah awalnya. Apakah penyelenggara negara ini memiliki moralitas, memiliki integritas? Jadi politik pemihakan kita adalah bahwa negeri ini tetap milik rakyat. Rakyat berhak menentukan dalam pemilihan umum siapa yang pantas untuk mewakilinya. Jadi ada 2 jabatan. Jabatan negara yang sifatnya jabatan politik, orang biasa-biasa tiba-tiba bisa menjabat, ya, seperti anggota DPR, menteri. Ada jabatan karir, ya, misalnya jabatan eksekutif, PNS, aparatur sipil negara, hakim, jaksa, kepolisian, tentara dan sebagainya. Maka kita lihat ini dua corak jabatan ini tidak boleh kehilangan karakter. Jabatan karir itu adalah jabatan yang dititi dari bawah, sebagaimana dosen memiliki jabatan akademis, pangkat akademis, memiliki golongan pangkat, meniti juga jabatan struktural. Tetapi kalau jabatan politik, karena dia menang pemilu, dia bisa langsung melompat. 2 karakter inilah yang sebenarnya diharapkan menciptakan check and balances, keseimbangan. Tapi kalau kita cermati kenyataan-kenyataan yang terjadi belakangan ini, seolah-olah ada kolusi. Jadi pejabat karir kadang-kadang, ya sebagian tentunya, kurang percaya diri bahwa tidak akan mendapatkan promosi kalau tidak bermain mata dengan kekuatan politik. Dan kekuatan politik pun seolah-olah ingin mengkooptasi pejabat karir ini. Ini merupakan suatu bahaya, suatu yang tidak diinginkan dalam politik keberpihakan kita dalam negara ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimanakah kita bisa menghasilkan penyelenggara negara yang betul-betul menghayati cita-cita kemerdekaan bangsa ini yang diperjuangkan berabad-abad, melewati jalan yang panjang penderitaan, darah, air mata dan pengorbanan. Jadi menjadi penyelenggara negara itu bukanlah kesempatan untuk mendapatkan keistimewaan, mendapatkan uang, mendapatkan kehormatan, kemudian diturunkan lagi kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ponakannya. Ini sebuah tindakan yang sebenarnya sangat tidak patut dari segi politik kenegaraan kita. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu jelas-jelas mengatakan kita ini hablum minallah, bahwa persatuan Indonesia itu, kemanusiaan yang adil beradab
Ini adalah hablum minallah dan hablum minan nas itu. Jadi bagi kita secara khusus bagaimana agar masjid-masjid, terutama masjid kampus, itu bisa menghasilkan generasi baru yang bisa menyegarkan kehidupan penyelenggara negara di Indonesia ini. Ini yang menjadi persoalan yang harus kita bahas. Karena sebagian generasi terdahulu yang tampil itu pada tahun 50-an memberikan contoh yang sangat bagus. Tahun 70-an juga mencapai prestasi-prestasi tertentu, swasembada pangan dan sebagainya, stabilitas keamanan. Tetapi juga persoalannya adalah pemerintahan yang terlalu berkepanjangan, bahwa kekuasaan itu tends to corrupt. Kalau kekuasaan itu selalu cenderung untuk menyalahgunakan dirinya. Absolute power corrupts absolutely. Semakin besar kekuasaan itu, semakin besar peluangnya untuk menyalahgunakan dirinya. Kalau semakin lama berkuasa, maka semakin besar kekuasaan itu. Jadi persoalan yang sangat prinsipil bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mengawasi penyelenggara negara supaya tidak melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Sebab kelihatannya dalam kehidupan globalisasi ini wajar, seolah-olah wajar kalau pejabat negara itu, pejabat politik itu, pejabat karir itu berkolusi dengan swasta tertentu, seolah-olah wajar apabila melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, maka kita harus tegas, kecuali orang yang beriman. Jadi konstruksi dari surat Al-Asr itu, semua manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling beri nasihat. Sekira ini sangat relevan. Sebab kalau penyelenggara negara kita ini bukan orang-orang yang terbaik secara moral, bukan orang yang terbaik secara kompetensi kerja, manajerial, keilmuan, maka pencapaian negara kita akan semakin susah. Sementara negara lain terus berpacu. Misalnya saja dalam iptek, pertumbuhan suatu negara sangat ditentukan oleh penguasaan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat memahami bahwa banyak kekecewaan dalam masyarakat. Saya pernah berada pada lingkaran kekuasaan, penyelenggara negara. Bagaimana keputusan itu dibuat? Banyak memang yang hanya sekedar main-main, bahkan mengikuti kemauan hawa nafsunya. Jadi disinilah maka Yogyakarta ini penting sekali. Bagaimana melahirkan generasi baru. Sebab sejak awal kemerdekaan pejuang-pejuang kita banyak lahir dari Yogyakarta. Pemerintahan hijrah di Yogyakarta. Yogyakarta menjadi tempat penggodok sumber daya manusia. Dan sejak kemerdekaan, apalagi 20 tahun terakhir ini, banyak sekali tokoh-tokoh kita dari Yogyakarta mewarnai penyelenggara negara itu, baik dalam proses legislatifnya, eksekutifnya, yudikatifnya. Di yudikatif misalnya sekedar menyebut nama, ada yang dikenal Artijo Alkostar. Betapa ngerinya para koruptor itu apabila kasusnya diperiksa oleh Artijo. Nah, sayang beliau sudah akan pensiun. Maka kita wajib untuk mengirimkan orang-orang berikutnya. Maka dalam ini saya kira kampus itu harus kita pahami sebagai tempat berjihad untuk menguasai iptek. Jadi sivitas akademika itu haruslah kita pandang sebagai mujahid iptek. Sebab hanya dengan proses inilah ya. Jadi harus ada berbagi tugas. Ya, sekarang mempersiapkan diri para mahasiswa, para dosen-dosen muda, harus ada yang menjadi peneliti perkayasa sehingga kita bisa menghasilkan teknologi. Tidak semua teknologi-teknologi ini, lampu-lampu ini segala macam itu kita impor atau produk asing yang pabriknya ada di Indonesia. Kemudian harus ada juga yang mempersiapkan diri untuk sebagai pengambil keputusan, eksekutif, membuat regulasi. Coba bayangkan petani disuruh menanam beras bibit unggul ini, ketika panen tiba-tiba impor masuk. Ya bagaimana mungkin? Nah, harus ada orang-orang penyelenggara negara yang memahami betul, memiliki keterampilan dan hati nurani
supaya kita bisa lebih mandiri sebagai bangsa. Kita tidak ingin mengisolasi diri kepada kekuatan luar negeri, tetapi investasi itu haruslah sesuatu yang seimbang, yang wajar. Hutang luar negeri itu adalah sesuatu yang pantas, tidak berlebih-lebihan. Jadi yang lebih penting lagi dari kampus itu haruslah ada yang tetap setia sebagai pendidik, seperti Prof. Arma menjalani karirnya sebagai pendidik. Harus selalu ada yang yatafaqahu fiddin. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, dari kampus itu harus melahirkan para wirausaha, teknopreneur, wirausaha yang memiliki dukungan teknologi, hasil penemuan riset dan sebagainya. Dan kita lihat apabila kita kekurangan entrepreneur, maka ekonomi kita morat-marit lah. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar dari Yogyakarta ini lahirlah generasi-generasi baru yang bisa konsekuen menegakkan cita-cita kemerdekaan dari bapak-bapak pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Dalam hal ini pelajaran moral yang harus kita ambil adalah berkuasa adalah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rakyat. Harus melahirkan kebijakan yang betul-betul menguntungkan rakyat. Kalau petani masih miskin, nelayan masih miskin, memang kebijakannya yang salah. Karena subsidi pupuk itu sebagian tidak sampai kepada petani, diselewengkan. Karena pakan untuk ternak petani itu sudah diambil oleh kapitalis, mereka menjadikan industri. Harga pakan itu sudah kelewat mahal. Padahal hasil riset perguruan tinggi kan banyak. Mengapa tidak dibeli hasil riset itu oleh pemerintah, lalu diajarkan kepada petani untuk membuat pakan sendiri? Praktis akan pendapatan petani itu akan meningkat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, berkuasa adalah bagaimana secara konkretnya mengurangi angka kemiskinan secara nyata, bagaimana semakin membuka lapangan kerja, bagaimana orang bisa mengekspresikan kemampuannya. Jadi berkuasa tidak untuk diri sendiri. Mudah-mudahan kita mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengoreksi kembali apa-apa yang selama ini menyimpang dari penyelenggaraan negara kita dan meneruskan apa-apa yang sudah baik. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi renungan selanjutnya dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.